Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Revisa Zofi. Di sini saya akan kembali membahas tentang konsep MVC pada Laravel. Nah, jadi kemarin kita ada membahas tentang resource controller. Nah, di sini kita ada latihan, ada 5 soal tentang resource controller. Jadi sebelum itu, kita buat dulu resource controllernya. Biar cepat, kita buatnya tuh di terminal aja. Karena soalnya itu tentang pegawai, jadi kita buatnya. Nah, karena kita ingin membuat resource controller, jadi jangan lupa di bagian belakangnya kita buat resource. Nah, ini tandanya udah berhasil terbuat, kita langsung cek aja. Nah, dia tuh udah langsung dibuatkan sekalian fungsi-fungsinya gitu, makanya lebih enak di terminal buatnya. Oke, di sini udah langsung dijelaskan, langsung dibilang fungsi-fungsi dari setiap function itu apa. Kayak function index itu fungsinya untuk menampilkan list dari resource-nya. Function create itu untuk menampilkan form. Jadi kalau misalkan ada penambahan pegawai dan itu akan menampilkan formulir ya. Nah, formulir itu akan ditampilkan oleh function create gitu. Lalu ada function store. Nah, di function store ini itu tuh saat kita penambahan pegawai, proses dari penambahannya itu akan jatuh di function store gitu. Lalu ada function show, itu tuh kalau misalkan kita ingin melihat detail dari suatu pegawai. Lalu ada function edit, itu tuh menampilkan formulir juga, tapi formulir perubahan. Jadi kalau misalkan kita ada yang ingin kita ubah dari suatu pegawai tersebut, kan dia akan menampilkan halaman formulir lagi. Nah, halaman formulir perubahan itu akan ditampilkan oleh function edit gitu. Dan prosesnya, proses perubahannya itu akan dilakukan oleh function update gitu. Sama kayak penambahan tadi, kalau proses penambahan itu kan dilakukan oleh function store. Kalau proses pengeditan itu dilakukan oleh function update. Terakhir ada function destroy, itu tuh gunanya untuk menghapus suatu pegawai gitu. Oke, langsung aja. Di sini ada soal, 5 soal. Dia bilang, petakan dan cetak redaksi berikut sesuai dengan yang tersedia. Nah, seperti nomor 1. Redirect ke halaman daftar pegawai. Nah, redirect ke halaman daftar pegawai berarti kan ingin menampilkan daftar pegawai, seluruh pegawai. Nah, itu jatuh ke mana? Otomatis ke indeks, karena di indeks dibilangnya itu menampilkan list, ya kan? Nah, berarti di sini kita buat. Ini karena hanya soalnya itu cetak, berarti ya kita cetak aja kata-kata ini. Yang pas ya. Lanjut di nomor 2, simpan pegawai dengan data nama param 1, alamat param 2. Nah, karena katanya itu simpan, bukan menampilkan halaman, berarti itu kan proses penyimpanan, proses penambahan gitu. Berarti ini jatuhnya di function store, bukan di function create. Karena kalau function create itu tuh hanya menampilkan form. Kalau function store itu proses penambahannya, proses penyimpanan tambahan tadi gitu. Nah, karena di sini dia memanggil param 1 dan param 2, kita jangan lupa di sini juga kita buat param 1 dan param 2. Oke, lanjut di soal nomor 3, mengambil data pegawai ID. Nah, mengambil data pegawai berarti dia ingin menampilkan detailnya. Nah, kalau ingin menampilkan detail dari suatu pegawai, kita menggunakan function show. Karena dia juga menggunakan parameter 1, kita juga jangan lupa di sini kita buat param 1. Lanjut nomor 4, redirect ke halaman perubahan. Nah, katanya redirect ke halaman perubahan berarti dia akan menampilkan form perubahan. Berarti kalau misalkan akan menampilkan form perubahan, dia akan jatuh ke function edit. Oke, di sini juga dia menggunakan param 1, jadi jangan lupa kita buat param 1. Oke, terakhir soal nomor 5 itu adalah hapus data pegawainya. Karena udah katanya hapus ya, berarti otomatis kita menggunakan function destroy. Ini juga menggunakan param 1, jadi jangan lupa di sini juga menggunakan
param1. Oke, selesai. Nah, selesai kita pembuatan function. Sekarang kita pemanggilan function. Pemanggilan function controller itu kita panggil di root ya, seperti biasa. Root, get. Nah, di sini karena kita soalnya itu pegawai, berarti saya ingin buat pegawai. Nah, di sini kita akan memanggil function index, berarti saya buat index di sini. Teman-teman bisa mengikuti, terserah teman-teman mau pemanggilannya itu pakai apa. Pegawai controller, kelas, terus nama fungsinya tadi index. Nah, ini nih pegawai controller ini belum ada kelasnya ya, jadi kita import dulu. Oke, sudah. Oke. Untuk yang index, function index sudah kita panggil. Sekarang kita ingin memanggil function store tadi ya. Iya, store. Nah, kalau store sini saya juga buat store. Oke. Nah, kita tengok di store itu kan functionnya menggunakan parameter. Nih, ada param1 dan param2. Berarti di rootnya kita juga harus buat paramnya. Pakai kurung. Dalamnya itu param1, kurung lagi, param2. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita akan memanggil yang show. Berarti di sini saya ganti aja jadi show. Nah, di show itu kita menggunakan satu parameter, hanya param1. Berarti kita di sini cuman param1. Nah, ini kita setelah show kita akan menampilkan function edit. Berarti di sini juga saya buat edit, dan di edit kita hanya menggunakan param1 juga, cuman menggunakan param1. Oke, berarti benar-benar. Ya, lanjut kita setelah edit kita ke destroy ya. Nah, menghapus. Destroy. Destroy-nya menggunakan param1 juga. Oke. Oke, selesai sudah pemanggilannya. Sudah 5 function ya kita panggil ini. Lanjut kita panggil misalnya kita panggil dulu yang function index, berarti pegawai index. Nah, dia akan menampilkan redirect ke halaman daftar pegawai sesuai yang function index yang kita panggil tadi. Oke, terus kita cek kalau misalkan kita ingin memanggil store, terus ada param1 dan param2, yang mana param1 itu adalah nama, dan param2 itu adalah alamat. Nah, jadi simpan pegawai ini. Nah, itu untuk function store. Kalau function show lagi. Show berarti dia param1. Berarti nama aja ya. Seperti ini. Dia akan memanggil yang ada di function masing-masing tadi. Terus kalau edit juga seperti ini, sama, benar. Terakhir itu saat destroy. Nah, seperti ini. Ini artinya sudah berhasil pemanggilan function di research controller tadi. Oke, sekian pembahasan kita tentang research controller. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang view. Nah, di sini ada modul. Buatlah sebuah root yang mengarahkan ke home controller function index. Nah, di sini kita buat controller lagi ya, namanya home controller. Oke, di sini kita saya buat lagi. Oke, ini sudah buat controller home resource-nya. Nah, oke, kita dia ke root dulu. Untuk pemanggilan ini kita copy aja langsung ya, daripada kita capek-capek ngetik. Oke, lanjut di sini di function index itu ada ini. Ini kita copy aja, lalu kita pastikan di sini.
lupa dirapiin ya guys. Oke, jadi di sini dia akan menyimpan sebuah array, ini namanya array ya, yang ada lambang kurung siku tuh array. Jadi di variable page data dia itu akan menyimpan array. Nama array itu username, nama apa ya? Nama pemanggilannya itu nantinya tuh username. Tapi isi dari username itu adalah heroku. Di sini saya ganti dulu menjadi nama saya. Oke. Nah, terus kalau misalkan yang arraynya less login itu tuh akan menampilkan date atau tanggal saat ini. Lalu ada kalau misalkan pemanggilan arraynya list pendidikan, nanti dia akan memanggil SD, SMP, SMA dan seterusnya. Nah, inilah tanda kalau misalkan dia akan memanggil ke view. Nah, dia akan mereturn ke view yang bernama simple home. Nanti kita akan buat view simple home ya. Oke, lanjut kita akan buat view simple home. Di sini dia udah dikasih codingan view-nya, jadi kita tinggal copy paste aja. Jadi di sini copy paste. Oke. Setelah itu, nah, silakan cetak data yang dikirim dari controller dengan cara berikut. Oke, jadi kita cek di welcome to my app. Nah, di sini welcome to my app itu kan kalau misalnya kita jalankan ya. Coba kita jalankan aja. Jalankan, dia pemanggilannya tuh home. Nah, dia masih seperti ini ya. Nah, dia masih seperti ini. Ini dari default dari yang saya kopikan tadi. Tapi kita ingin mengganti welcome to my app ini menjadi nama saya. Menjadi nama kita sendiri. Nah, caranya, jadi kita welcome aja, welcome Revista gitu ya. Tapi jangan buat kayak gini. Kalau kita buat kayak gini, yang ada di home controller kita yang username ini, itu sia-sia. Nah, kita tuh ingin, kalau misalnya kita mau mengganti username, itu tuh kita ganti di sini aja, tanpa kita ikut-ikutan mengganti di view gitu. Nah, berarti kita harus memanggil si username-nya. Caranya itu, ini, pakai kurung berawal 2 kali. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan di PHP itu harus pakai tag PHP. Tapi karena kita menggunakan view-nya itu blade ya, .blade, itu tuh cukup disingkat aja. Jadi tag PHP itu nggak perlu, jadi cukup kurung kurawal 2 kali aja. Itu udah mewakili tag PHP gitu istilahnya. Itu karena kita menggunakan yang blade tadi. Yang di file blade ini namanya blade tadi kan. Nah, berarti ini kita memanggil username. Oke, coba. Nah, langsung terganti welcome Revista. Jadi kalau misalnya kita mau mengganti username kita sendiri, yang kita ganti hanya di controller, di username tadi. Nah, di sini. Gitu. Jadi kita nggak perlu otak-atik di view gitu istilahnya ya. Soalnya kan nanti view ini ya sekarang lagi 130 line. Coba kalau misalkan view kita nanti udah ribuan, pusing kita ganti-gantinya. Oke, itu untuk kita ganti nama. Oke, cetak datanya mah sudah, kita coba yang looping. Looping saya ingin melooping list pendidikan deh, soalnya ini banyak ya datanya, ada 6 data. Jadi saya ingin melooping di bawah ini aja deh, di responsif nih. Nah, sebelum explore more di sini aja. Nah, di sini. Kalau di tag PHP itu kita pasti menggunakan tag PHP for bla 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 bla. Tapi kalau pakai blade kita hanya pakai add for. Cuman itu aja bedanya. Cuman itu bedanya. Jadi di sini kita pakai add for. Oke, artinya kenapa ada i kecil dari konteks pendidikan berarti total dari array yang ada,
total data yang ada di array list pendidikan gitu. List pendidikan tadi kan ada panjang datanya kan ada 6, berarti nanti dia akan melooping sebanyak 6 kali gitu. Nah, biasanya kalau mau buat poin-poin kita pakai li. Terus di sini karena pakai blade, jadi kita pemanggilannya itu menggunakan kurung awal 2 kali. Terus ini list pendidikan. Jangan lupa variabel i. Jadi dia akan memanggil list pendidikan dengan indeks yang ke i gitu. Oke, seperti ini. Terus kita running. Nah, seperti ini muncul dia looping. Jadi kita nggak perlu ngeketik SD, SMA, SD, SMP, SMA, S1, S2 gitu. Jadi kita pakai looping aja. Cara peloopingnya karena kita pakai blade, jadi cepat gini gitu. Oke. Oh iya, tadi kan kita ada date ya. Nih ada last login. Kita ingin menampilkan last login, dan kalau mau menampilkan last login, bagusnya di mana ya? Di learn more-nya aja ya. Kita cari dulu kata-kata ini dia. Nah, caranya sama, cuman giniin. Nah, cuman kurung awal 2 kali aja. Terus last login. Terus running deh. Nah, oh ini loginnya kayaknya nggak jam kita deh. Kita ganti aja dulu. Ini kita ganti jadi lokasi kita, terus kita run. Nah, menjadi jamnya sama ya, jam kita. Oke. Selanjutnya ingin apa lagi nih? Ini saya ingin menghapus ini aja deh, menghapus kotak. Ini kotak about ini. Jadi saat kita menggunakan kondisi ini, kondisi if, dia akan menghapus. Tapi kalau kita tidak, dia tuh tetap ada gitu kotak about-nya. Nah, pertama-tama kita tambahin dulu variabel di home controller. Di sini karena kita ingin memakai param 1, karena kita akan menambah di belakang home-nya ini nih param 1, berarti di sini saya set param 1. Nah, karena kita menggunakan param 1, berarti di sini jangan lupa param 1. Tapi kita akan menginisialisasi nilainya itu sebagai default supaya nanti kalau misalkan kita ingin searching tapi kita menggunakan param 1, dia tetap bisa di run gitu, tetap bisa nampil gitu. Lanjut di view-nya, di sini saya ingin menghapus about deh, kotak about berarti di kayak di sini. Enggak di sini, sorry. Di sini. Kita menggunakan kondisi if. Jadi di sini variabelnya adalah jadi saat dia tidak sama dengan saat kita ingin membuat param satunya itu head about, dia tetap tampil. Tapi kalau misalkan kalau misalkan kita ingin mencari head about, dia tidak akan tampil. Tapi kalau kita mencari yang lain, dia itu akan nampil gitu. Terus penutupnya itu di sini. Nah, di rootnya jangan lupa kita tambahin di sininya itu param 1. Tapi param satunya pakai tanda tanya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kalau misalnya kan nih, kalau misalnya kita nggak pakai apa-apa, dia tetap nampilin ini, tapi saat kita cari about, dia akan hilang gitu. Itu guna if else yang cara baca if else yang ini. Kondisi if gitu. Nah, oke, sekian materi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi atau kurang jelas, karena saya sendiri lagi kesusahan ngomong. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Apabila
apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.